Jadi terkait keperawatan maternitas, ini ada beberapa istilah, mungkin bukan hanya keperawatan maternitas, tapi ini sama dengan, misalnya nanti Anda belajar epidemiologi, tapi ini ada beberapa istilah yang perlu Anda ketahui. Tapi nanti kita lebih fokus kepada kesehatan ibunya ya. Di sini ada berapa laki-laki? Oh, satu paling ganteng ya, Zaki ya. Nah, jadi berhubung ini tentang, aduh ini kok gambarnya jelek Ibu ya. Berhubung ini terkait dengan maternitas, jadi untuk bapak-bapaknya nih yang sakit dengerin aja. Tapi Anda harus mengerti karena suatu saat nanti lulus dari sini Anda akan menikah dan punya istri dan punya anak perempuan, ya. Jadi harap dipelajari dengan baik juga. Terkait dengan terminologi biostatistik maternal dan anak, ada yang namanya istilah abortus. Jadi kalau seorang perempuan hamil, kemudian usia kandungannya kurang dari 20 minggu, dan anaknya keluar, itu disebut dengan abortus. Ya. Kemudian nanti, kalau misalnya lebih dari 20 minggu anak masih hidup, disebut dengan prematur. Jadi lahir sebelum waktunya. Kalau ini 20 minggu, dia disebut dengan abortus. Karena kemungkinan untuk bisa hidup dan bertahan di luar kandungan itu sangat rendah. Ya. Kemudian angka kelahiran itu adalah jumlah kelahiran hidup, jadi harus hidup ya, dalam 1 tahun per 1000 penduduk. Jadi dalam 1000 penduduk nih setahun berapa sih yang lahir? Ya. Kemudian angka kesuburan adalah jumlah kelahiran per 1000 wanita. Jadi misalnya di Poltek 3 nih, ternyata Poltek 3 itu ada 1000 perempuan usia 15 sampai 44 tahun. Kemudian ada 1000 perempuan itu usianya sampai nggak 15 sampai 44 tahun. Ternyata dosen-dosennya udah pada tua-tua, umur 45 tahun, berarti dia bukan angka kesuburan. Jadi dosennya 45 tahun. Dia nggak termasuk yang seperti ini dosennya. Jadi yang dihitung hanya 15 sampai 44 tahun yang dimaksud dengan angka kesuburan per 1000. Ya, jumlah kelahiran per 1000 wanita. Jadi kalau misalnya lahirnya umurnya 46, dia nggak termasuk ke situ. Kemudian angka mortalitas. Nah, suka pada bingung nih. Bu, ada yang namanya istilah mortalitas, ada morbiditas. Ayo, bisa bedakan apa nih? Jadi kalau mortalitas, ingat salah. Ingat aja, mortal itu kematian. Suka dengar kan immortal, I wanna be immortal. Saya tidak mau mati. Jadi immortal itu tidak mati, tidak meninggal. Jadi kapanpun Anda ketemu dengan mortal-mortal, itu adalah kematian. Ya, jadi angka mortalitas bayi otomatis Anda langsung ingat, oh berarti ini adalah kematian pada bayi. Jadi kematian bayi itu adalah kurang dari 1 tahun. Jadi kalau dia sudah 2 tahun, dia bukan mortalitas bayi, dia sebagai kematian anak. Karena sudah bukan bayi lagi kalau lebih dari 1 tahun. Oke. Nah, ini mortalitas ibu. Jadi nggak usah mikir jauh-jauh. Mortalitas itu artinya pasti ibunya yang meninggal, ya. Jadi kalau mortalitas ibu adalah angka kematian ibu. Nah, angka kematian ibu di Indonesia nanti kita bahas lebih dalam yang ini. Kita sebut dengan AKI, angka kematian ibu. AKI. Kita nanti lihat berapa angka kematian ibu di Indonesia. Yang mau ibu bedakan nanti anak ketemu istilah morbiditas. Ini kan mortal. Ya kan? Nanti ketemu morbilitas. Morbilitas itu kesakitan. Jadi berapa angka kesakitan? Kalau misalnya mortal, jadi supaya nggak bingung, ingat aja mortal. Jadi apapun namanya yang mortal pasti akan ini kematian atau kesakitan atau kematian. Ingat aja mortal pasti meninggal. Tapi mortalitas pasti sesuatu yang terkait dengan kematian. Kalau morbiditas, kemana kata berita apa morbiditas ya? Yang pasti kalau ada pilihannya pasti sudah pasti bukan kematian, dia adalah kesakitan. Ingat itu selalu ya. Jadi kalau nanti Anda akan ketemu banyak istilah, buatlah jembatan keledai. Jadi kalau ibu mahasiswa, aduh banyak sekali mortalitas, mobilitas, epidemiologi, kemudian pandemi, endemi, itu semua ada istilahnya. Jadi ibu bikin istilah, oh kalau pandemi itu semuanya luas gitu kan, panci gitu, oh panci itu gede gitu kan, oh iya, panci itu gede, pandemi. Terus epidemi apa ya samanya endemi? Jadi endemi itu D istilahnya, endemi itu selalu ada.
Oh, jadi endemi itu pasti selalu ada. Epidemi itu adalah sesuatu yang terjadi di situ. Ya, jadi nanti anak belajar aja nanti yang terkait itu. Ini yang mortalitas neonatus. Jadi mortalitas sudah pasti kematian neonatus. Neo itu apapun kemanapun Anda istilahnya itu pasti baru. Jadi kalau natus itu adalah Natal. Jadi sama dengan Natal, kelahiran kan? Nah, kalau neonatus berarti kelahiran yang baru. Nah, itu termasuk kalau anak ini berusia kurang dari 28 hari. Jadi apa perbedaan anak di maternitas sama anak di anak, departemen anak? Nanti Anda belajar anak kan, keperawatan anak. Jadi kalau di keperawatan maternitas adalah bayi baru lahir sampai usia 28 hari dan dia sehat. Ya, sehat. Jadi kalau sudah BBLR, bayi berat badan lahir rendah itu tidak masuk di dalam maternitas. Masuknya ke perawatan anak karena dia bermasalah. Tapi kalau misalnya usianya 28 hari, kurang dari 28 hari tapi bayinya sakit, masuknya ke perawatan anak. Itu yang membedakan. Jadi nanti kalau Anda bingung, Ibu bedanya apa sih keperawatan maternitas di anak anak di maternitas sama di keperawatan anak? Jadi batas maternitas itu adalah masih di ranah keperawatan maternitas kalau dia 28 hari sehat. Tapi kalau dia lebih dari 28 hari sudah masuk ke perawatan anak. Tapi kalau misalnya 28 hari bayinya sakit, dia masuk ke perawatan anak, bukan maternitas. Jadi yang sehat-sehat aja yang 28 hari kita ambil. Lahir mati, jadi lahir udah nggak ada nyawanya, itu kita sebut lahir mati. Ya. Kemudian istilah kesuburan pus, bukan pus nanah ya, pasangan usia subur ya. Jadi jangan pusnya, aduh ini ada berapa orang pusnya, berapa orang punya nanah gitu kan, jangan ya, jangan ketukar. Pus adalah pasangan usia subur. Jadi pasangan suami istri yang berpotensi untuk mempunyai keturunan dan sebelum pasangannya itu mengalami menopause. Kemudian akseptor itu adalah peserta KB dan pasangan usia subur ini adalah bagaimana mereka nanti menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan pada perempuan. Ini BBLR ini ternyata masih tinggi 30%. Kemudian umumnya BBLR itu banyak yang meninggal karena dia paru-parunya itu belum mampu untuk bisa mengabsorpsi atau menyerap oksigen pertukarannya, dia untuk masuk ke dalam itu masih susah. Ya. Kemudian kekurangan nutrisi, gampang infeksi, kemudian saraf-sarafnya nih karena dia sudah keluar kandungan sehingga dia pertumbuhannya kurang bagus. Makanya nanti kalau Anda ketemu BBLR, Anda akan diajarkan yang namanya metode kanguru. Nanti bayinya tidak pakai baju, ibunya atau bapaknya atau kakeknya atau neneknya atau pamannya atau tantenya disuruh buka bajunya, masukin bayinya, ditengkurapin di dadanya, kemudian dililit. Itu untuk mencegah bayi BBLR itu mengalami hipotermi. Jadi, Ibu kenapa bayi BBLR itu suka hipotermi? Gampang sekali jawabannya. Suka di kelas kan? Pakai AC nggak kelasnya sekarang? Nyala nggak? Kenceng nggak AC? Coba Anda bikin penelitian. Yang badannya agak gede, suruh duduk di depan AC. AC dingin ya, yang kenceng 18. Oh, bro 16. Duduk situ pasti santai-santai. Aduh, enak sekali duduk depan AC. Sekarang minggu depan atau besok suruh yang minta yang kurus-kurus krempeng-krempeng tuh duduk depan AC. Nggak nyampe 5 menit itu pasti kabur semua ke belakang. Kenapa? Dia kedinginan. Karena lemak tubuhnya itu kurang untuk menghangatkan dirinya. Sama dengan BBLR ini. Orang BBLR, bayi BBLR itu semua itu nanti anak kulit itu seperti menempel di ininya, tulangnya. Itu seperti tidak punya daging dia. Namanya juga BBLR. Nah, itu yang menyebabkan dia gampang sekali hipotermi, ya. Kemudian angka kematian bayi. Ini 20 bayi per 1000 kelahiran hidup sampai rentang 0 sampai 12 ya. Kemudian nanti kita langsung ke ini aja deh. Ke Aki aja ya, karena kita fokus ke ibu nih. Yang dimaksud dengan angka kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau dalam kurun 42 hari setelah melahirkan, tanpa memandang lamanya hamilnya prematur, aterm, atau apapun itu, kita tidak lihat. Pokoknya selama
orang itu, perempuan ini meninggal saat dia hamil, itu angka kematian ibu. Atau dia meninggal dalam 42 hari setelah melahirkan, itu disebut dengan angka kematian ibu. Berapa angka kematian ibu di Indonesia? 305 per 100.000 kelahiran. Target kita adalah dari 2020 sampai 2024, AKI ini turun menjadi 183. Mudah-mudahan tahun depan bisa tercapai ya. Terus, apa sih penyebabnya, Bu, terjadinya tingginya angka AKI di Indonesia? Penyakitnya misalnya, dia ibunya hipertensi, tidak terdeteksi eklamsi, kemudian perdarahan. Jadi saat melahirkan darahnya kemana-mana, nggak dideteksi, ternyata tiba-tiba udah shock, ibunya meninggal, atau infeksi. Untuk mencegah terjadinya tingginya 305 ini kita kurangi menjadi 103. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah sekarang, dulu itu hanya 4 kali periksa kehamilan. Sekarang berubah menjadi 6 kali. Nah, dalam 6 kali ini, ibunya harus diperiksa oleh dokter, dapat konsumsi yang gizi yang seimbang, minum tambah darah. Suka minum nggak nih? Ibu dari dulu bilangin selalu ke mahasiswa, tolong yang perempuan, setiap minggu minumlah 1 pil tambah darah. Pil tambah darah apa sih? Ibu, maaf ya, ibu nyebut merek ya, Sangobion, apalagi tuh yang ada bion-bionnya. Itu pil tambah darah, minumlah yang perempuan. Kalau yang laki-laki nggak usah, biasanya tinggi kok. Jadi yang perempuan yang wanita, karena setiap bulan kita itu menstruasi, suka tidak suka, pasti akan terjadi pengeluaran darah, ya kan? Ini yang menyebabkan perempuan ini menjadi anemia. Permasalahan yang suka kita dapatkan adalah ternyata Fe itu, zat besi itu dihambat penyerapannya kalau kita minum teh atau minum kopi. Makanya kalau habis makan, jangan pesennya es teh manis, Bu. Sama Bu Uban kan di kantin, Bu, es teh manisnya 1. Waduh. Itu jadi makanan yang mengandung zat besi itu jadinya berkurang penyerapannya karena terhalang sama teh. Jadi mulai sekarang kalau Anda habis makan atau sedang makan, jangan pesen es teh manis. Kalau perlu minumnya air putih. Ya. Kalau lagi keren habis dikasih uang banyak, minum es jeruk. Ya. Jadi itu akan lebih baik karena vitamin C-nya tinggi, tidak menghalangi penyerapan zat besi. Ya. Kemudian salah satu kenapa ibu-ibu juga suka tidak mengkonsumsi pil tambah darahnya, efeknya menyebabkan mual. Jadi teknik yang harus kita jelaskan nanti ke ibunya, kalau ibu minum pil tambah darahnya, makannya malam ya Bu, jangan pagi. Karena kalau pagi ibu akan merasa mual, tapi kalau makannya malam, ibu akan mualnya lagi tidur, jadi nggak akan berasa mualnya. Ya, terus efek yang lain saat besi itu menyebabkan feses itu keras. Coba nanti Anda minum ya, yang namanya zat besi itu. Udah mual, juga aduh ini masa ngeden sih gara-gara minum zat besinya nih. Itu memang dampaknya. Jadi teknik yang kita ajarin ke ibunya, minumnya malam. Jangan lupa ibu minum yang banyak air putih. Kemudian makan buah dan sayur yang banyak. Karena itu menyebabkan peristaltik itu menjadi lebih cepat. Jadi mencegah terjadinya konstipasi. Ya, jadi itu yang harus ingat Anda kaitkan. Ilmu yang Anda dapatkan itu Anda hubungkan. Jangan cuma, ibu harus ini ya, makannya malam ya, sama minum air putih banyak serat. Kenapa sambungannya dengan ini, hubungannya sama efek apa ya? Ya itu tadi menyebabkan konstipasi dan efek sampingnya adalah menyebabkan mual. Ya. Kemudian sekarang kan harus ada kelas hamil, kemudian melahirkan di fasilitas kesehatan. Usaha yang lain adalah penyediaan USG. Dulu USG itu hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Jadi kalau di puskesmas itu tidak ada fasilitas itu. Nah sekarang pemerintah mencanangkan di tahun 2024 dari 10.000 puskesmas Indonesia semuanya harus punya USG. Jadi dimanapun ibu-ibu itu harus mempunyai, dimanapun puskesmas itu harus mempunyai USG dan harus mempunyai dokter yang terlatih. Jangan sampai USG-nya ada, nggak ada yang bisa pakai. Jadi nongkrong aja USG. Jadi harus ada juga pelatihan untuk dokternya supaya mereka tahu menggunakan USG. Nah ini adalah data tahun 2022. Bentar ya. Jadi ini adalah
data terkait dengan angka kesakitan ibu. Kelihatan nggak judulnya? Ibu nggak bisa ngeliat judulnya. Ini angka kesakitan sebulan terakhir pada tahun 2020-2022. Tahun 2020 ini COVID sedang naik kan? Kemudian di sini 28%. 2021 masih COVID, tapi sepertinya sudah beradaptasi sedikit. 2022 naik lagi. Jadi terjadi penurunan, kemudian terjadi peningkatan menjadi 30% ibu yang punya keluhan sebulan terakhir. Lebih banyak di mana? Di pedesaan atau perkotaan? Ternyata lebih banyak pedesaan. Mungkin mereka ekonomi yang susah sehingga susah mendapatkan makanan atau misalnya pendidikan berkurang sehingga pedesaan lebih banyak. Kemudian pendidikan yang lebih banyak mana yang kesakitan? Pendidikan rendah atau pendidikan tinggi? Ternyata yang paling banyak keluhannya adalah yang tidak menyelesaikan sekolahnya atau belum masuk. Dan umurnya yang mana? Ya, otomatis di umur yang lebih tua pasti lebih banyak keluhannya kan? 45 sampai 49 tahun. Kalau yang muda-muda nih kayak Anda nih, umurnya berapa sekarang? Saki berapa Saki? 19 Ibu. Masih 19 ya, masih angka 1 ya. Belum angka 2. Kalau ini Ataya? Atia maaf. Bukan Ataya, Atia. Ya Ibu, saya 20 Ibu. 20. Kalau siapa nih? Syawina? Saswina? Salsabia? 20. Berarti masuk yang kedua ya. 20 tahun. Faiza? Mana Faiza? Faizanya gambarnya aja nih sepertinya. Moya? Izin Ibu 19 tahun. 19 tahun. Oh, yang pertama ya. Jadi, dari sini kita bisa lihat bahwa semakin muda keluhannya semakin sedikit. Semakin tua akan semakin banyak keluhannya ya. Jadi, walaupun Anda masih muda, tolong jaga kesehatan. Jadi, makanya kalau Anda suka naik lift, ibu-ibunya datang, tolong yang muda-muda turun ya. Ini udah pada tua-tua nih dosennya. Lututnya udah pada engselnya, udah pada kapuran. Nggak sanggup dosennya naik tangga ya. Nah, ini nih, keluhannya paling banyak ayo di mana sebulan terakhir ini nih, provinsi apa? Siapa yang paling banyak sakitnya? Lihat 2022 nih. Yang paling banyak keluhannya di mana? NTB, Bu. NTB, Bu. Apa? Nusa Tenggara Barat, Bu. Nusa Tenggara Barat. Terus apa lagi? Nusa Tenggara Barat. Setelah Nusa Tenggara Barat, mana lagi? Aceh, Bu. Aceh, berapa? 34? Masih ada tuh yang 36. Siapa itu 36 ya? Gorontalo, Ibu. Yogyakarta, Gorontalo. Apa lagi? Bangka Belitung. Lupa tuh. Ya. Kita lihat. Nah, nih. Jadi Anda bisa lihat nih betapa tingginya tempat-tempat yang kita lihat Jakarta. Jakarta 16,73% ya. Jadi sehat-sehat ya ternyata orang Jakarta ya dibandingkan yang di daerah-daerah. Apa sebenarnya daerah itu? Atau ada apa di Jakarta sehingga mereka lebih baik? Karena kita di Bekasi, nih Jawa Barat berapa? 31%, lumayan juga tinggi ya dibandingkan daerah yang lain. Kemudian keluhan yang menyebabkan ibu-ibu ini terganggu aktivitasnya, misalnya biasanya bisa mencuci, memasak, nggak bisa, jadi istirahat aja. Semakin lama semakin naik nih, dari 2011 menjadi 12%. Kemudian masih pedesaan loh dibandingkan perkotaan. Kemudian pendidikan tetap berpengaruh. Yang pendidikannya tinggi nih, Anda nih nanti, kan sekarang perguruan tinggi kan, keluhan Anda lebih sedikit dibandingkan yang pendidikannya rendah. Kenapa? Karena kita selalu berasumsi bahwa dengan pendidikan tinggi, pengetahuan orang ini akan tentang kesehatan akan lebih bagus. Ekonomi orang ini akan lebih baik dibandingkan yang tidak pernah sekolah. Ya kan? Coba ibu-ibu yang tidak sekolah bisa jadi perawat nggak? Nggak bisa. Coba dia perguruan tinggi, bisa jadi perawat kalau dia sekolah di keperawatan. Pasti ada pekerjaannya. Kalau ada pekerjaan, ada uangnya untuk beli
makanan misalnya yang bergizi. Ada pengetahuannya, oh iya, kalau saya mepet-mepet nih mahasiswa nih, tuh mepet-mepet nih, udah akhir bulan, kiriman dari mama belum datang misalnya, atau uangnya sedikit ya, ibu kan dulu juga pernah jadi anak kos, itu makan apa ya? Gak bisa makan daging, aduh mahal banget itu yang namanya rendang gitu kan. Itu harus protein tinggi, karena ini lagi banyak ujian, oh iya, kita makan tempe, tahu, dan telur. Itu kan proteinnya tinggi. Jangan cuma nasi. Kalau tahu tempe kan yang lumayan lah murah gitu. Sayur tahu tempe itu murah. Tapi nutrisinya tinggi karena proteinnya tinggi. Bukan misalnya pakainya saya harus pakai daging, harus ke Padang, rumah makan Padang, harus makan sate. Aduh, setengah bulan uang jajannya udah habis duluan dibandingkan ini. Ya, jadi dengan pengetahuannya, pendidikan yang tinggi, dia tahu modifikasi kalau kondisi di mana dia mempunyai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terus yang punya BPJS gimana? Jaminan kesehatan semua punya kan? BPJS atau jaminan kesehatan? Baik itu dari swasta atau pasti dari orang tuanya semuanya nebeng. Karena kan orang tua bekerja, anak pun dapat. Jadi kita bisa lihat di sini. Dari 71 menjadi 72% ibu-ibu yang punya BPJS. Kita lihat lagi, pedesaan ternyata lebih rendah ya. Pantesan aja angka kesakitannya lebih tinggi, ya kan? Tadi lebih banyak sakit kan keluhannya di pedesaan. Terus otomatis yang ekonominya lebih tinggi yang akan mendapatkan yang mempunyai BPJS yang lebih banyak asuransinya. Nah, ini asuransi yang paling tinggi adalah BPJS, yang lainnya misalnya yang swasta atau dari perkantoran. Nah, di sini yang Ibu mau katakan adalah BPJS itu, kenapa sih di pedesaan itu banyak yang tidak punya BPJS? Nah, misalnya nih, perkotaan itu 76%, pedesaan itu 66%. Beda 10% itu sangat bermakna ya. Kalau 100 juta penduduk, 10% itu sudah berapa puluh juta orang yang tidak mempunyai BPJS itu. Jadi, BPJS kelas 3 itu satu orang 35.000 sebulan. Ya. Sekarang ternyata ketentuannya adalah kalau BPJS bukan hanya satu anak yang boleh punya BPJS, tapi kalau satu kartu keluarga itu, misalnya ada 5 orang, anaknya 3, orang tuanya 1, kemudian ayahnya 1, berarti ada 5 orang, ya kan? 5 orang kali 35.000 berapa? Ayo. Salwa berapa? 35.000 kali 5. Mana nih Salwa? Tidak kelihatan. Tidak ada suara. Ini, Bu. Berapa? 35.000 dikali 5. 175, Ibu. 175.000. Kalau di pedesaan 175.000 itu mahal nggak? Mahal, Bu. Mahal sekali. Masih untung kalau misalnya dia punya uang sebulan itu 500.000 ya. 500.000 untuk belanja sih. Kepotong 175.000 itu mahal sekali. Makanya mereka banyak yang tidak mempunyai BPJS. Walaupun memang dikatakan murah, betul 35.000. Kayak Anda beli pulsa aja lebih mahal pulsanya kali dibandingkan BPJS. Tapi penghasilan dan pendapatan mereka itu masih lebih rendah. Sehingga 35.000 dikali semua anggota keluarga 175.000 itu nggak sanggup untuk dibayarkan, ya. Jadi jangan bilang, oh murah kok Bu, betul sekali, Ibu setuju murah. Tapi dikali berapa anggota keluarga? Untuk kalau anaknya 3 ya, banyak pedesaan itu anaknya minimal 5. Coba 5 dikali ditambah 2, jadi 7. 7 kali 35.000 itu sudah 250.000, ya. Ya sekarang mana yang paling sedikit yang punya BPJS? Tadi banyak keluhan. Sekarang yang paling sedikit BPJS-nya siapa? Jambi, Bu. Jambi. Terus apa lagi? 57%. Kalimantan Tengah, Ibu. Kalimantan Tengah. Terus yang 60-an deh. Apa lagi? Sumatera Selatan, Ibu. Sumatera Selatan 62. Apa lagi? Kalimantan Barat, Bu. Kalimantan Barat. Terus mana lagi? Ada lagi? Maluku 63%. Ya. Jadi kita bisa lihat provinsi mana yang ibunya itu sedikit BPJS-nya. Angka kesakitannya nyambung nggak? Sekarang kita lihat DKI Jakarta berapa? 91,55, Ibu. 1. Jawa Barat berapa?
67, Ibu. 67. Tadi angka kesakitan Jawa Barat berapa, masih ingat? Tadi sekitar 30-an, 31. Ibu. 31%, ya kan? Ya wajar ya, tinggi ya, Long ini memang cuma 67% yang punya BPJS. Jadi nanti akan kita lihat di sini nih. Oh, maaf. Ini Ibu lihatin dulu ya, yang rendah-rendah nih, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat. Nusa Tenggara tadi yang paling tinggi kan, angka kesakitannya memang hanya 66%. Maluku, kemudian Gorontalo tinggi loh ternyata, walaupun mereka tuh banyak yang mempunyai keluhan. Aceh juga tinggi nih, 8,9. Kemudian, nah ini nih, kita lihat. Berapa ibu yang punya keluhan kemudian dirawat menggunakan BPJS? Kita lihat nih. Ternyata 2020 itu tinggi. Jadi mungkin ibunya lagi hamil nih ya. Kemudian COVID tinggi dia. 2021 masih banyak, tapi sekarang sehubungan dengan semakin menurunnya mungkin COVID atau mungkin semakin sedikit yang punya BPJS ya. Jadi sebenarnya semakin tinggi ya tadi sekitar 71 ya. Tapi angka kesakitannya yang gunakan BPJS itu rendah. Sekarang kita lihat, lebih tinggi mana? Kota atau desa? Ternyata perkotaan lebih banyak yang dirawat pakai BPJS. Kira-kira kenapa tuh? Apa penyebabnya? Safra? Mana Safra? Ya, kok bisa ya perkotaan justru lebih banyak ininya yang sakit dan pakai BPJS dibandingkan pedesaan. Sedangkan tadi yang paling banyak sakit itu pedesaan, bukan perkotaan. Kira-kira gimana, Safra? Ayo, Safra. Ditebak aja kira-kira penyebabnya apa. Mana Safra nih? Kira dia masih awam, Bu. Kenapa? Kiranya masih awam. Pikirannya masih awam. Terus apa lagi? Coba yang lain. Deva. Iya Ibu, izin mungkin karena jawabannya sama kayak Safra ya Bu. Mungkin kalau di pedesaan itu pendidikan mereka tuh masih kurang Bu tentang kesehatan ini Bu. Seperti itu Ibu. Kurang apanya? Kurangnya pendidikan Ibu. Kurang pendidikan. Terus apa lagi? Oke, kurang pendidikan ya. Yumna, mana Yumna? Iya, Ibu. Kira-kira ada apa ya? Kok pedesaan yang lebih rendah? Yang Izin menjawab, mungkin menurut saya dari segi akses pembuatannya kali ya Bu. Kalau di pedesaan masih kurang akses. Kalau di perkotaan itu kan udah gampang dan udah banyak ya Ibu. Itu aksesnya. Oke. Angeliana? Ya, izin Ibu, mungkin kalau orang sana itu lebih apa ya, kurang Apa? Jangan bilang kurang gizi ya. Nanti tersinggung tuh orang desa. Ibu juga orang desa nih, sekarang lagi di Depok. Ayo. Kira-kira apa ya Angeliana? Kok pedesaan itu lebih rendah angkanya ibu yang kesakitan dan dirawat menggunakan jaminan BPJS? mungkin kalau orang sana itu mungkin lebih kurang peduli ya Ibu, karena ngurus BPJS-nya dari sebelum bikinnya. Kurang peduli. Jangan bilang kurang peduli. Ya, nanti kata kerap siapa kami nggak peduli. Kalau kita lihat, sekarang Ibu tanya deh yang dekat-dekat di semuanya masing-masing. Anak ke puskesmas kira-kira jarak berapa nih dari rumah masing-masing? Anissa Malia. Iya Bu, izin menjawab. Kalau dari rumah ke puskesmas kecamatan itu hampir 2 kilo Bu. 2 kilo. Oke. Maula. Berapa kilo ke puskesmas? Iya Ibu. Untuk
ke puskesmas itu nggak jauh, sekitar 10-15 menit doang kalau naik motor. 10-15 menit. Oke, Rena mana Rena nih? Rena Syahrani. Mana Rena nih? Ada videonya. Rena Syahrani Devi. Ayo kira-kira berapa kilometer nih? Mana ya? Rena Syahrani Devi. Coba kameranya dinyalakan ya semuanya, biar Ibu bisa melihat Anda seperti apa sih wajahnya yang cantik-cantik dan satu yang ganteng ini. Hilda mana Hilda Silvi? Ada nggak? Ya, Ibu hadir. Nah, ayo kameranya semua nyalain aja ya. Berapa jaraknya ke ini, ke puskesmas? Iya, izin menjawab Ibu. Kalau saya sendiri, jarak dari rumah ke puskesmas kurang lebih 2 km, Ibu. 2 km. Kalau Nur Aini Fajar? Iya, Ibu. Dari rumah saya ke puskesmas itu kira-kira 500 meter, Ibu. 500 meter, lebih dekat lagi ya? Iya, Ibu. Bismil. Izin Ibu, kalau dari rumah ke puskesmas 2 kilo, Ibu. 2 kilo. Ibu bisa dapat bahwa kita bisa simpulkan ya 500 sampai 2 km deh. Itu kan deket ya. Kemudian angkotnya bisa nggak? Tinggal depan rumah angkot atau naik motor itu nyampe cepet. Tuh. Nah sekarang kalau di pedesaan ada nggak dalam 2 km itu bisa dicapai puskesmas? Itu mereka harus bisa sampai minimal 5 km itu baru bisa dapat. Atau 10 km dari rumah baru dapat puskesmas. Satu, bukan ke puskesmas kecamatan, puskesmas pembantu. Ya, jadi di tempat Ibu aja, satu kabupaten itu hanya 4 puskesmas kecamatan. Jadi itu kalau ke puskesmas itu bisa jauh jaraknya. Apalagi kalau dari pedesaan itu ke kota itu jauh jaraknya. Sehingga menyebabkan yang pedesaan itu mereka sakit tinggi, tapi untuk berobat itu gak usah deh jauh, nanti deh kalau udah agak parah, udah nggak bisa jalan baru ke puskesmas. Makanya banyak penyakit itu yang sudah parah baru datang ke rumah sakit, ya kan? Atau misalnya tadi ngurus-ngurusnya itu loh yang namanya BPJS itu banyak surat-suratnya. Nah itu kadang tidak selancar yang di perkotaan. Makanya orang perkotaan, terutama Jakarta kan, 2 kilo udah ada puskesmasnya. Baru batuk-batuk pilek dikit-sedikit ke puskesmas berobat. Tapi kalau orang desa, aduh nanti dulu deh, mikir dulu cuma batuk-batuk, kita ini aja deh, pakai misalnya air jeruk aja deh, atau misalnya pakai kecap itu supaya berkurang. Jadi itulah yang mengatakan bahwa bukan berarti orang kota itu banyak yang sakit sehingga menggunakan BPJS-nya lebih tinggi. Tapi bisa saja tadi angka kesakitan ibu-ibu di pedesaan itu lebih tinggi dan mengganggu kesehatannya, tapi rumah sakit itu atau puskesmas itu lebih rendah karena tadi kendala yang tadi ya. Kemudian yang paling banyak pakai BPJS-nya siapa? Yang perguruan tinggi. Mereka tahu kan, oh iya, saya sakit gratis nih, batuk-batuk lirik, gitu. Saya ke puskesmas ya, daripada nanti saya kelamaan batuk dapat COVID, mending saya periksa aja gitu ya. Jadi pencegahannya lebih tinggi. Kemudian ini adalah apa yang mereka gunakan untuk BPJS tersebut. Jenis-jenis BPJS-nya. Nah ini angka yang melahirkan anak lahir hidup ya, anak lahir hidup. Ternyata 2020 itu 95,16, sekarang semakin bagus ya lahir hidupnya, 95,79. Terus lebih banyakkan mana lahir hidupnya, pedesaan atau perkotaan? Ternyata perkotaan yang tadi. Lebih cepat dia mendapatkan pelayanan, lebih gampang mendapatkan pelayanan, kemudian pendidikan lebih tinggi, otomatis dia akan lebih bagus pula kemampuan untuk menjaga kehamilannya dibandingkan yang tidak pernah sekolah atau mungkin tidak tamat sekolah ya, dari 80%, sedangkan yang pendidikan tinggi itu 98,84%, jomplang sekali, lebih dari 10% ya, 13% perubahan. Kemudian nih yang tadi bungin pus-pus ya, bukan nanah ya, pasangan usia subur. Berapa banyak sih yang menggunakan cara tradisional? Jadi cara tradisional itu atau melalui alat KB nanti kita bahas ya yang terkait dengan KB-KB itu nanti minggu depan mungkin ya.
nanti Bu juga yang masuk, nanti kelompok tolong masuk dulu. Jadi KB itu ada banyak macamnya. Langsung ke bawah sini ya. Ada suntikan, kemudian suntik itu yang disuntik 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Atau pil ini setiap hari harus dikonsumsi. Jadi kalau Anda pelupa-pelupa nih nanti nih, misalnya Raihana udah nikah, nggak mau ini punya anak dulu, waduh, gimana Raihana mau KB yang mana? Saya jangan pilih deh, kenapa? Handphone aja saya nggak tahu ada di mana tuh, tadi baru saya taruh. Jangan pernah pilih pil ya. Pil itu sekali Anda lewat itu bisa jadi kehamilan minggu depannya ya. Atau misalnya nih salwa saya selalu ingat Bu, kalau misalnya saya punya keteraturan, saya tahu selalu setiap jam 9 pagi saya minum obat, saya akan minum obat itu, saya kata salwa, boleh pilih pil. Tapi kalau sudah berantakan, aduh Bu, boro-boro ya minum pil, ya handphone aja nggak tahu di mana, kunci motor Bu, itu saya kelilingin rumah dulu baru ketemu kuncinya, jangan pernah pilih-pilih itu ya. Jadi seperti itu Anda harus kasih tahu ke ibunya, Ibu, apakah Ibu untuk mengingat sesuatu telaten itu bisa. Kalau susah jangan kasih pil, jangan rekomendasikan. Jadi untuk ibu postpartum, ibu sebelum dia pulang ke rumah itu kita tanyakan biasanya, ibu sama bapak mau KB yang mana untuk mencegah kehamilan dalam 2 tahun terakhir ini? Karena kan baru melahirkan ibunya. Ya. Ternyata paling banyak itu suntik. Tapi kalau postpartum nggak bisa suntik ya, karena itu hormonal asinya bisa berhenti. Biasanya kita pasangnya adalah IUD, atau misalnya kalau sudah tua ibunya udah banyak anaknya, kita sarankan steril. Atau nggak mau steril tapi misalnya saya mau hamil lagi nanti, kita pakainya IUD, atau misalnya pantang berkala, atau misalnya pakai kondom, atau pil boleh tapi pil mini yang mengandung progesteron ya. Lebih banyak pedesaan ternyata ya yang menggunakan kontrasepsi dibandingkan di perkotaan. Kemudian ternyata lebih sedikit yang pakai ini status ekonomi yang lebih tinggi ini, yang pakai KB. Yang status ekonominya lebih rendah ini yang lebih banyak menggunakan KB. Kemudian yang menggunakan alat KB modern. KB modern itu yang tadi misalnya pakainya susu, atau misalnya pakainya tadi ya IUD, itu yang termasuk dengan modern. Yang termasuk tadi tradisional itu misalnya pantang berkala. Nanti kita pelajari lebih lanjut deh itu pada saat kita bahas KB ya. Ini nilainya semakin menurun mungkin pada saat ini nih COVID itu banyak yang hamil ternyata ibu-ibu. Karena kan di rumah aja. Jadi banyak yang hamil pada saat COVID. Kemudian banyak melahirkan. Kemudian ini lebih banyak yang ekonomi menengah ke bawah yang menggunakan kontrasepsi modern dan lebih banyak pedesaan. Umurnya juga kita lihat bervariasi. Paling rendah itu antara 15 sampai 19 tahun sama yang sudah lebih dari 45 tahun. Terus yang ibu-ibu anaknya lahir hidup ada berapa? Ada seperti apa kondisinya? Ini semakin bagus ya, dari 2020 11% menjadi 12,58% di tahun 2022. Kemudian anak yang lahir hidup itu lebih tinggi di pedesaan ya dibandingkan perkotaan ternyata. Mungkin mereka yang membuat dia lahirnya lebih baik dibandingkan di perkotaan. Mungkin stresnya kurang kali ya, walaupun banyak yang sakit di perkotaan, pedesaan. Kemudian apalagi nih ya, untuk pendidikan tinggi di sini adalah lebih banyak yang perguruan tinggi ini, enggak, yang tidak sekolah nih, lahir hidupnya. Mungkin ini kali ya, tidak bekerja jadi di rumah aja dia, enggak terlalu banyak kegiatannya. Kemudian nih, angka lahir hidup dan inisiasi menyusui dini. Nah, ini yang harus Anda ketahui. IMD, inisiasi menyusui dini adalah kegiatan menyusui anak pada saat dia lahir. Jadi bukan dibersihin dulu bayinya nih, lemak-lemaknya, baru disusui ke ibunya. Sekarang tidak seperti itu. Inisiasi menyusui dini adalah saat anak itu lahir, plasentanya sedang mau dipotong segala macam, menunggu plasenta ibunya keluar dari rahim ibunya, dia disusuin ke ibunya. Jadi bukan dibersihkan tapi disusui dulu.
Jadi saat IMD itu biasanya adalah yang namanya ujung-ujung jari anak itu nggak dibersihin. Jadi dia tetap berbau ketuban. Kenapa? Ini tangannya itu bau ketuban. Karena kan dia selama 9 bulan dalam perut ibunya air ketuban kan. Jadi dia mempunyai bau ketuban itu di tangannya, jadi nggak dibersihin. Kemudian susu puting ibunya itu berbau ketuban itu sebenarnya. Makanya bayi itu secara insting dia akan pergi mencari puting ibunya. Nanti kalau misalnya ada lihat, ini anak pintar juga ya, belum nggak disuruh dia nyari sendiri puting ibunya. Dia refleks, makanya tangannya itu nggak boleh dibersihin, karena kalau dibersihin hilang bau ketubannya. Dia bingung nih bau ketuban yang mana ya, yang puting ibu saya kayak gini ya baunya ya. Kemudian ini yang paling banyak itu untuk menyusui itu dilakukan perkotaan, mungkin karena pengetahuan tenaga kesehatan lebih bagus lagi, dan yang ibunya perguruan tinggi. Paling banyak di mana? Ternyata paling banyak dilakukan di Yogyakarta, kemudian Kalimantan Timur, sama di Aceh. Inisiasi menyusuinya lebih tinggi, paling tinggi. Nah ini yang merokok. Ada yang merokok nggak? Saki, merokok nggak? Enggak, Ibu. Ya ya, temennya ngerokok nggak? Iya, Ibu, ada yang ngerokok. Ada yang ngerokok. Nah, itu yang harus hati-hati nanti ya. Karena apa? Karena suami-suami yang merokok itu nanti dia menyebabkan istrinya menjadi perokok pasif. Di sini ternyata terjadi peningkatan dari 0,78% menjadi 0,81% perempuan merokok. Dan itu Anda sudah tahu bahwa terutama kalau ibunya hamil merokok itu CO2-nya masuk ke paru-parunya, masuk pula nanti peredaran darahnya, dan janinnya juga akan terpapar dengan nikotin. Lebih banyak mana yang merokok, pendidikan tinggi atau pendidikan rendah? Ternyata pendidikan yang lebih rendah. Jadi 1,5% dibandingkan 0,54%. Lebih banyak mana perkotaan pedesaan? Ternyata pedesaan lebih banyak ibu-ibunya merokok dibandingkan yang perkotaan. Itu bisa banyak faktor, misalnya di pedesaan itu kan dingin ya, jadi banyak yang merokok. Atau sudah tradisi itu yang namanya melinting-melinting yang daun-daun tembakau itu tuh, itu seperti juga dengan menyirih, itu sama tuh. Jadi kebiasaan di pedesaan itu masih banyak yang menyebabkan ibu-ibunya merokok. Dan itu diterima secara tradisional, secara budaya itu sesuatu yang normal, bisa ya. Ini untuk tren dan isu yang lainnya, integrasi. Jadi bagaimana sekarang itu sistem di rumah sakit di Indonesia itu bisa langsung saling kontak. Jadi kita mau merujuk pasien dari rumah sakit tipe B ke tipe A itu sudah mudah. Jadi langsung masuk ke linknya, di sana menjawab secara online, baru dikirim pasiennya. Dulu nggak bisa, harus telepon dulu, kalau perlu langsung datang aja, karena susah komunikasi. Karena sudah terintegrasi. Kemudian jumlah perawat rumah sakit masih sangat kurang. Kemudian perawat-perawat itu sekarang semuanya harus punya STR. Semua harus mempunyai lulus UPOM yang baru-baru. Ini kan nggak punya STR, aman-aman aja. Nggak lulus UPOM, belum nggak ada UPOM. Kayak ibu kan dulu nggak dapat UPOM. Cukup punya ijazah, itu sudah cukup. Nah sekarang untuk kualitas lebih baik lagi, sekarang semua harus punya UPOM. Ya, semua harus punya STR. Jadi perawat itu di rumah sakit banyak loh yang belum punya STR, itu didorong harus punya STR, gimana caranya ya. Kemudian untuk memperpanjang STR sekarang setiap 5 tahun itu harus punya syarat, dia harus mengikuti misalnya seminar 25 SKT dalam 5 tahun. 25 sih sedikit ya, tapi kalau orang itu tidak pernah mengikuti seminar, kenapa penting seminar atau kursus atau apapun terkait dengan keperawatan? Supaya dia terbuka kepalanya, oh sekarang kayak gini cara perawatan luka. Dulu misalnya bayi itu kalau tali pusatnya itu dikasih alkohol, sekarang nggak usah diapa-apain ya, dibiarin aja. Dulu dikasih betadin. Oh sekarang nggak dikasih betadin lagi ya, tali pusat itu dibiarkan saja kering sendiri. Itu artinya dia terupdate, dapat ilmu yang baru. Makanya harus punya 25 SKP. Ya. Kemudian changing childbirth practice di sini. Contohnya melahirkannya di rumah. Tapi kalau di Indonesia masih jarang ya. Biasanya kalau di luar negeri dia melahirkannya misalnya dengan water birth itu pakai air, misalnya pakai kolam, nanti lahirannya dalam kolam. Tapi Indonesia itu masih jarang gitu. Kemudian room in, misalnya nih changing views of women dulu itu
bayi itu tidak menginap sama ibunya, tapi dipisah. Habis lahir langsung dipisahin ke ruang bayi. Sekarang kalau bayinya lahirnya normal, otomatis dia langsung sama ibunya, dia tuh di ini sekamar di samping ibunya. Atau misalnya dulu itu kalau ibu-ibu sudah melahirkan, postpartum itu minimal 3 hari ya di rumah sakit puskesmas. Sekarang kalau lahir normal, hari lahir besok udah pulang. Cepetan pulang, Bu. Kenapa? Di sini banyak kuman, banyak infeksi nosokomial. Jadi kalau sudah bagus kondisinya, normal lahirnya pulang. Kalau di rumah sakit SC itu dulu bisa seminggu ya dirawat tuh. Sekarang 3 hari pulang semuanya, pulang Bu, pulang, jangan tinggal di sini. Jadi 3 hari dirawat, ganti balutan, ibunya kontrol minggu depan, ya. Itu perubahan yang terjadi yang membuat ternyata angka kematian ibu itu menjadi semakin berkurang, kemudian kesehatannya semakin bagus, gitu ya. Fertilitas dan ini dulu banyak yang hamil itu 20 tahun, sekarang bergeser menjadi 30 tahun karena perempuan banyak yang bekerja misalnya. Kemudian penggunaan teknologi, nanti kita lihat teknologi ya. Ini yang pakai komputer, dulu kan harus catat gitu kan, askep-askepnya pakai tulis tangan. Sekarang udah tinggal klik, itu satu perubahan yang berbeda. Evidence based practice yang tadi mengatakan dulu kalau misalnya tali pusat dikasih betadine kok seminggu baru kering ya. Setelah itu ternyata nggak diapa-apain, lebih cepat keringnya dibandingkan pakai betadine. Jadi diteliti, kita lihat dari pengalaman, diteliti, ternyata berhasil, kita aplikasikan. Gitu ya. Kemudian kepuasan pasien, dulu kan tidak peduli pokoknya semua pasien harus nurut apa yang dikatakan. Tapi kan sekarang bukan hanya, dulu kan kalau dulu juga sekarang masih ada sih perawat-perawat kan pada udah jutek-jutek ya. Bajunya tuh putih baru masuk rumah sakit aja udah pada ketakutan karena kenapa ngeliatin baju putih semua. Sekarang anak rumah sakit baju perawatnya ada yang warna biru, ada yang warna ungu, ya kan? Itu perubahan. Jadi jangan sampai image-nya selalu perawat itu pasti putih dan galak-galak. Kan cara komunikasinya sekarang sudah lebih bagus ke pasien, komunikasi terapeutik. Pakaian perawat di anak-anak tuh, ruang anak, dulu kan semua putih-putih. Sekarang coba Anda ke ruang anak tuh misalnya RCM, itu berwarna-warni, terus gambarnya gambar-gambar kartun. Jadi anak-anak nggak pada tahu, baju putih udah datang lagi, udah nangis duluan tuh baru ngeliat bayangannya. Tapi sekarang gambarnya gambar kartun. Kamar rumah sakit itu dulu cuma putih, untuk anak-anak itu gambar kartun-kartun itu banyak sekali, ya. Perubahan yang kita perhatikan untuk kepuasan dan keselamatan pasiennya. Kemudian ini terutama telemedicine kayak sekarang nih, dulu kan kuliah atau sekolah pasti harus datang ke kampus, datang ke sekolah. Sekarang enggak, dari menggunakan teknologi berkomunikasi. Kemudian kalau ada keluhan misalnya ada halodoc, bisa tinggal konsultasi lewat online tanpa harus ketemu dengan dokternya. Kemudian global perspektif, nah ini global perspektif ini, dulu teknologi itu yang punya handphone itu kan barang mahal, sekarang juga masih mahal sih. Tapi dulu itu ke pedesaan aja susah, kenapa? Sinyalnya itu loh, ada handphone nggak ada sinyal percuma. Nah sekarang semakin bagusnya teknologi, sampai ke pedesaan Anda pasti akan menemukan hampir semua ibu-ibu itu punya handphone. Ya. Jadi bagaimana handphone itu sudah menjadi global di mana kita bisa membagi informasi melalui handphone ibu-ibu tadi itu. Misalnya kita kirim WA, SMS, jangan lupa Bu besok kontrol Ibu jam segini, ya kan? Jadi diingetin ke ibu-ibu hamilnya, jadwal Ibu kontrol besok adalah tanggal 10 Februari jam 10.00. Jadi dia tahu. Kalau dulu kan boro-boro ngasih tahu ya, ibunya harus ingat. Ibunya boro-boro juga ingat gitu kan. Oh cuma ingat, harus kontrol nih, tapi nggak tahu kapan. Jadi datang suka-suka hati. Kemudian ini tadi, nah yang ini Certified Nurse Midwifery nggak ada di Indonesia. Ini adanya di luar negeri, misalnya Amerika Serikat. Kalau luar negeri itu perawat sebagai bidan, jadi dia bisa membantu persalinan. Kalau di Indonesia kan enggak. Di sebelah kita ada jurusan kebidanan. Dia memang khusus untuk kebidanan gitu. Ada keperawatan kita pada keperawatan maternitasnya, ya. Kemudian nanti yang alternatif komplementer itu nanti kita lihat di belakang. Kemudian menyusui di tempat kerja itu nursery room. Jadi kalau Anda ke mall pernah lihat nggak? Nursery room. Ayo ada nggak? Jangan sampai itu ya Saki masuk di situ. Waduh ini ruang nurse ya Bu ya. Nursery room berarti saya masuk belum bisa.
nanti Anda dapatnya ibu-ibu sedang mengekspos payudaranya untuk anaknya, sakit juga nongol di situ. Waduh, jangan ya. Jangan gara-gara ada tulisannya nursery, wah nih pasti uang buat saya nih. Jadi beda. Istilah bahasa Inggrisnya nursery room itu adalah untuk ibu-ibu untuk menyusui. Di bandara juga ada Kak. Dulu nggak ada boro-boro mau yang namanya menyusui bayi itu susah sekali. Sekarang tempat kerja ada, kemudian di bandara, mal-mal itu sudah banyak tempat-tempat menyusui. Itu kan sulit sekali. Kemudian kekerasan pada ibu hamil penanganannya juga sudah lebih baik. Ibu dengan HIV itu juga banyak dilakukan, tapi perawatannya lebih bagus. Nanti Anda ketemu tuh yang banyak itu di Rumah Sakit Koja. Ya. Kemudian Suliati Suroso sudah pasti. Selalu Ibu tekankan, Anda jangan mengatakan, aduh orang ini HIV, saya harus lebih teliti, lebih hati-hati, jangan. Karena semakin Anda seperti itu, Anda semakin grogi, Anda semakin menjadi lalai atau jadinya karena terstimulus jadi semakin takut. Jadi gimana caranya? Ibu selalu tekankan, tolong semua anak ke pasien itu anggap semua pasien itu HIV. Jadi tidak ada pengecualian. Walaupun misalnya kelihatannya sakit, ganteng, tampan, tidak ada tanda-tanda HIV, bukan berarti sakit nggak HIV ya. Jadi nanti kalau ke rumah sakit Anda ketemu pasien, aduh pasien ganteng banget gitu kan, Anda nggak pakai sarung tangan lagi yang ini, terus nggak usah pakai sarung tangan, jangan pernah seperti itu. Anggap semua pasien itu HIV. Jadi kalau misalnya suatu saat ternyata pasien itu HIV, Anda sudah aman duluan, ya. Jadi tidak ada istilah saya akan memasang APD alat pelindungan diri lebih banyak kalau pasien saya HIV, enggak. Sebelum Anda tahu orang itu HIV, anggap aja semuanya HIV. Jadi kita selalu terproteksi dan tidak terkena atau tertular pada saat kita mencoba membantu orang tersebut. Etika ini terkait dengan penelitian di keperawatan. Jangan sampai penelitian itu bertentangan dengan etika. Nanti contohnya bayi tabung. Bayi tabung kalau di Indonesia itu harus suami istri. Tapi kalau di luar negeri kan berbeda. Malah kalau misalnya seorang wanita nggak bisa hamil, dia bisa dititipkan ke wanita lain atau surrogate mother. Jadi misalnya nih ada seorang pasien istrinya tidak bisa hamil karena terkait kesehatan, mereka melakukan bayi tabung tapi anaknya dititipkan ke kandungan wanita yang lain. Setelah hamil, melahirkan, anaknya diambil oleh pasangan ini. Karena memang itu anaknya. Cuma seperti ngontrak rahim gitu ya. Kalau kasarnya gitu. Kemudian, mana lagi nih? Tergantungan obat dengan ibu HIV. Jadi, jangan sampai terjadi perbedaan yang mencolok cara merawat pasien dengan kondisi khusus. Mana tadi ya? Ini dilema-lema etis yang sering terjadi. Peminjaman rahim yang tadi Ibu katakan, kalau Indonesia tidak bisa. Bayi tabung kalau bukan suami istri pun tidak bisa. Ya. Operasi infertilitas, riset janin, penanganan bayi baru lahir yang sangat rendah, gimana harus dilakukan riset itu suka jangan boro-boro ngelakuin riset ya. Masih untung anak ini masih bisa bertahan, itu yang menyebabkan kita terkadang tidak tega untuk melaksanakan penelitian pada anak tersebut. Dikasih ini, dikasih itu. Gitu ya. Kemudian ini hukum, misalnya lalai dalam melakukan tindakan, kemudian tidak sesuai apa yang dilakukan. Nah, yang harus Anda ketahui adalah kita punya PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, di mana dia akan membantu semaksimal mungkin kalau kita melaksanakan tugas, tapi masih sesuai dengan tupoksi. Jadi jangan sampai misalnya perawat itu membantu membius seseorang dan yang pasien itu dibius meninggal. Itu tidak bisa dibantu. Kenapa? Membius pasien itu bukan tupoksi atau tugas dari seorang perawat. Ya kan? Jadi itu nggak bisa dibela. Yang dibela adalah misalnya Anda sedang melakukan pemasangan infus, kemudian terjadi misalnya yang dulu ada kan bapak-bapak itu anaknya diinfus, dilepas infus berdarah-berdarah, bapaknya mengamuk mukul perawatnya. Ini tahun lalu kayaknya. Itu perawat itu dibantu mati-matian. Kenapa? Perawat itu sudah melaksanakan prosedur dengan benar. Mencabut infusnya, kemudian ternyata anaknya menghentak, namanya juga anak-anak kan, sakit langsung tangannya ini,
otomatis kalau lepas berdarah kan. Dia sudah melakukan tugasnya. Cuma anak ini responnya terlalu keras sehingga dia harus menahan dulu baru bisa di plester. Tapi orang tuanya cuma melihat darahnya saja. Padahal itu sesuatu yang bisa terjadi. Itu dibantu dan memang menang kan kasusnya. Jadi orang tua itu jadinya di penjara dan minta maaf dengan kondisi yang mereka membukul atau menyerang perawat pada saat sedang bertugas. Ya. Kemudian yang tadi ini metode alternatif yang Ibu katakan complementary acupressure, water birth sama hipnoterapi. Acupressure itu misalnya yang dipijat-pijat. Water birth itu melahirkan misalnya di air, jadi di rumah sendiri sih biasanya, atau hipnoterapi dengan hipnoterapi menghipnotis bagaimana dia tidak terlalu merasa nyeri pada saat sedang melahirkan. Ya, ini nanti bisa dibaca aja apa kelebihan dan kekurangannya. Sampai sini ada mau ditanyakan? Ayo. Jelas semuanya? Salah. Ada mau ditanyakan nggak sampai di sini? Dini? Jelas semua? Ya. Kalau gitu kita lanjut dulu ke ini. Nah, ini transgender. Ayo. Ini tidak kita ketemu di Indonesia. Tapi suatu saat Anda akan ketemu, ya. Ini terjadi di luar negeri. Transgender laki-laki melahirkan anak atau bayi yang sehat. Seperti apa sih Bu transgender yang punya anak? Jadi ini nih yang berkumis nih bisa hamil karena dia adalah Zaki, ada kumis janggutnya nggak kalah nih Zaki ini. Jadi yang namanya transgender ini adalah sebenarnya perempuan. Jadi seperti Hilda, Kairunisa, Noaini, ini perempuan. Tapi dia merasa bahwa saya mau menjadi laki-laki, nggak mau jadi perempuan. Jadi dia operasi. Yang dioperasi penisnya yang dihilangin, ya. Tapi karena dia perempuan, dia masih tetap punya rahim kan di dalam. Payudaranya dihilangin, ada yang dihilangin, ada nggak ini? Ini nggak dihilangin payudaranya. Jadi dia mengkonsumsi hormon testosteron. Sehingga nih lihat dong, kumisnya itu loh tebel, janggut cambangnya itu nggak usah ditanya. Tapi dia melahirkan, hamil, dan punya anak dan menyusui. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai Anda katakan, Masya Allah Pak, Ibu, haram toyiban ini mah nggak boleh dilakukan. Bukan itu target kita. Kita sudah tahu untuk agama itu tidak bisa, tapi kita harus menghargai pasien. Target kita adalah buat orang ini sehat. Ya. Jadi jangan sampai, ya karma sih Bu, makanya Bapak itu jadi perempuan, jadi laki-laki, sekarang mau hamil gitu kan. Jangan seperti itu. Apa yang kita lakukan? Tanyakan nih, kalau misalnya dia mau hamil, berarti dia yang selama ini minum hormon testosteron harus dihentikan. Karena itu mengganggu proses kehamilan. Karena pada saat kehamilan itu yang berperan adalah hormon estrogen dan hormon progesteron. Kalau datang testosteronnya terlalu tinggi, orang ini bisa keguguran. Terus gimana cara masukin Bu? Sedangkan dia sudah operasi kelamin, bisa lewat bayi tabung, langsung ditanam ke perut sang individu tersebut. Terus yang permasalahannya nanti, dia akan otomatis secara psikologis akan terganggu. Kenapa? Bentuknya laki-laki, tapi punya anak gitu kan. Orang pasti ngeliatnya, kok bisa sih seperti itu? Ini nggak sesuai dengan ini. Takdirnya, bukan takdirnya, nggak sesuai dengan kodrat gitu. Ini kok perempuan jadi laki-laki, sekarang laki-laki pengen punya anak. Nah, yang seperti itu terkadang mereka juga dilema. Kemudian bentuk fisiknya sama komplikasinya, karena kan akan lebih sulit di mana mereka pernah menggunakan hormon testosteron, kemudian dia alat kelaminnya juga sudah dimodifikasi, sehingga otomatis akan banyak yang melaksanakan operasi persalinan secara sesar. Karena nggak mungkin lewat bawah lagi, vaginanya udah nggak ada. Yang ada testis, penis yang menggantikan. Gitu ya. Terus manajemennya gimana nih setelah dia melahirkan? Harus bagaimana? Karena kan orang setelah melahirkan, ibu normal aja banyak yang depresi.
Gimana yang transgender tersebut? Pasti depresi juga biasanya ada. Nah, gimana kita sebagai seorang perawat tenaga kesehatan membuat dia mengerti bahwa depresi itu atau rasa-rasa stres itu bisa terjadi. Tapi gimana caranya kita mengatasinya? Apalagi kondisi orang ini spesial ya. Jadi bukan sebagai seorang wanita yang biasa kita temui, tapi dia adalah transgender dengan kelaminnya laki-laki, kemudian dia menjadi hamil dengan kondisinya dia sudah menjadi laki-laki saat itu ya. Jadi bagaimana kita menghargai mereka, bagaimana kita menolong mereka supaya bisa hamilnya lebih baik. Bukan justru menjerumuskan, saya nggak menolong ibu sih, ibu transgender sih, nggak cocok sama saya gitu kan. Tidak cocok dengan kepercayaan saya. Kalau misalnya memang Anda tidak cocok, sangat-sangat bertentangan, harus evaluasi diri dulu. Apakah saya bisa memberikan asuhan perawatan yang baik untuk orang ini? Gitu ya. Jelaskan sampai di sini. Dulu Ibu udah jelasin ya pada saat antropologi ya. Belum, ini nanti ya antropologi sama Ibu ya. Nanti bisa kita lanjutkan di antropologi. Jelas semuanya? Jelas. Oke, sekarang ini hanya tambahan informasi terkait dengan, aduh Ibu matiin dulu nih kameranya. Terkait dengan COVID. Jadi, 2 tahun terakhir kemarin, sudah kelihatan belum? Sudah, Ibu. Kelihatan ya? Warna biru ya. Terkait dengan kehamilan pada saat COVID. Jadi, dari 2020 sampai 2022, 3 tahun ya, 20, 21, 22, kita mengalami pandemi COVID. Pandemi itu sudah mendunia ya. Jadi, di mana yang pertama adalah kita akan bertemu ibu hamil dengan COVID, ibu bersalin dengan COVID, ibu postpartum dengan COVID, ibu menyusui dengan COVID, dan bayi baru lahir dengan COVID. Nah, ini semuanya itu butuh penanganan yang spesial. Jadi, ibu hamil ini tidak bisa datang periksa ke dokter. Sehingga kita gunakan strategi bagaimana caranya dia bisa untuk kontrol, misalnya dengan telemedicine. Kita tanyakan kondisinya seperti apa. Nanti kalau sudah negatif, baru dia bisa datang untuk periksa kehamilannya. Ibu bersalin kan nggak mungkin dia bersalin di rumah. Otomatis dia harus datang ke rumah sakit. Jadi bagaimana caranya ke rumah sakit? Hilang ya. Ibu bersalinnya itu otomatis dia akan tetap masuk ke rumah sakit. Tapi tenaga kesehatannya itu yang harus betul-betul bagaimana caranya untuk menggunakan APD sehingga dia terlindungi dari penularan COVID tersebut. Dan bagaimana bayinya itu tersebut tidak tertular dengan COVID-19. Terus ibu menyusui gimana? Ibu menyusui itu biasanya kalau dia positif kita tidak menyarankan untuk menyusui bayi. Jadi biasanya kita minta untuk diperah. Jadi diperah ibunya, baru bayinya kita berikan ASI yang sudah dikeluarkan dan diminum ke bayinya. Terus gimana sendiri bayinya? Jadi kalau misalnya bayi baru lahir itu, kalau misalnya dia terkonfirmasi positif ibunya, makanya kita harus mengatakan tidak boleh dilakukan inisiasi menyusui dini nih yang tadi Bu jelasin. Jadi ibunya lagi mau menunggu plasentanya keluar, lepas, anaknya disuruh menyusui ke ibunya, itu nggak boleh. Ya, jadi dia langsung dilaksanakan pembersihan pada bayinya, langsung ditimbang segala macam, langsung dipisahkan. Karena jangan sampai bayinya itu tertular dari ibunya yang sedang positif COVID-19. Ini adalah tabel-tabel penggunaan alat pelindung dirinya, bagaimana misalnya untuk level 1, level 2, ataupun level 3. Nah ini nih dulu nih, sampai ada ruangan khususnya kayak gini nih, chambernya, delivery chamber. Jadi ada kamarnya untuk mencegah jarak yang dekat antara tenaga kesehatan dengan ibunya yang sedang dioperasi. Kemudian telemedicine yang dulunya kita harus datang ke rumah sakit, sekarang kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan menggunakan handphone, di mana bisa konsultasi lewat HP. Ini adalah infografik pakai gambar-gambar, ada laktasi support, gimana misalnya ada aplikasinya, kalau ada masalah ini apa yang harus dilakukan, kemudian kapan dia bisa melaksanakan
pemeriksaan kehamilan, jadwalnya apa saja, itu semuanya bisa. Kemudian, nah ini teleradio, jadi ibunya misalnya butuh diperiksa di ronsen itu, atau misalnya di USG, dia USG tapi nggak ketemu dokternya langsung, konsultasi USG udah selesai pulang, dokternya ngebaca di belakang. Baru setelah itu hasilnya seperti apa, konsultasi lewat telemedicine-nya, gitu ya. Jadi tidak ketemu langsung dengan dokternya. Kemudian ini alat-alat penelitian yang terkait dengan keperawatan maternitas, misalnya gimana cara ngedengar suara jantung bayi ini itu lebih kenceng, kemudian disambungkan dengan handphone. Nah, pada saat COVID yang tadi katakan, ternyata banyak yang ini ya, banyak yang hamil, tapi ternyata banyak komplikasi juga nih. Prematur. Ibunya ternyata COVID, dia menyebabkan anaknya prematur. Atau karena ibunya ini tidak melaksanakan olahraga yang banyak atau cuma di rumah aja, bayinya gede-gede, banyak yang dioperasi, gitu ya. Tinggi pada saat terjadinya COVID itu, banyak yang di ICU karena tadi ibunya kurang aktivitas, tensinya tinggi, sehingga dia harus laksanakan operasi pada saat melahirkan. Mungkin itu saja dari Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, jelas nggak? Sekarang, Ibu, izin bertanya, Ibu. ya, kenapa Hilda? Iya, sebenarnya saya lebih bertanya ke profesi perawat maternitasnya aja sih, Bu. Ya, Seperti kita tahu ini kan keperawatan maternitas ini menangani tentang kelahiran, ibu hamil, seperti itu ya, Bu. Dan kita tahu juga bahwa profesi kebidanan juga melakukan hal yang sama. betul. Nah, sebenarnya untuk keperawatan maternitas ini sama kebidanan itu ada batasannya masing-masing nggak, Bu? Nggak sih, Bu? Gitu loh. Kayak apa yang membedakannya gitu. Kenapa diciptakan keperawatan maternitas, Bu? Itu. Tuh. Jadi, sebentar ya. Ini kamera Ibu. Nah, jadi apa sih bedanya keperawatan maternitas sama kebidanan? Nah, Ibu ceritakan. Jadi, kalau untuk kebidanan, mereka memang melakukan ANC, kemudian membantu persalinan, kemudian Ibu postpartum. Tapi untuk perawatan sampai di mana? Kita juga bisa melaksanakan ANC, ya. Jadi, perawat bisa melaksanakan ANC. Tapi perawat itu mempunyai keterbatasan dan hak wewenang untuk melahirkan itu terbatas. Karena memang di keperawatan itu tidak mempunyai izin praktek menolong untuk melahirkan. Jadi ya harus izin khusus. Kalau bidan secara otomatis dia mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ini. Postpartum juga ada juga kebidanan, tapi keperawatan postpartum itu ada keperawatan postpartum. Banyak perawat yang di postpartum tersebut. Jadi memang kita tidak harus mengatakan saya keperawatan, saya harus menolong juga. Itu pegangannya kebidanan yang utama, ya. Tapi untuk ANC postpartum itu bisa dengan keperawatan. Jadi contohnya, salah satu rumah sakit swasta di Jakarta itu, Ibu lagi survei nih ikut penelitian nih. Dia mempunyai sekolah keperawatan. Ibu tanya dong, ini kan rumah sakit ibu dan anak, otomatis melahirkan, ya kan? Tapi kenapa alasannya apa sampai dia membuat sekolah keperawatan bukan sekolah kebidanan? Jadi mereka menjawab, Ibu, setelah kami melaksanakan survei dan kami lihat peraturan, ternyata kebidanan itu hanya membutuhkan pada saat ibu ini melahirkan. Sedangkan kami itu untuk melahirkan itu cukup 1-2 orang bidan saja. Tapi untuk ANC, kemudian postpartum, ibu-ibu ini kan akan tinggal. Kami butuhnya adalah perawat. Bidan itu tidak bisa merawat seperti orang keperawatan. Karena memang untuk postpartum adalah perawatan postpartum, bukan kebidanan postpartum. Jadi yang kami butuhkan adalah perawat yang banyak untuk postpartum, bukan bidan. Bidan wewenangnya hanya pada saat dia misalnya ANC ataupun pada saat dia melahirkan. Tapi di luar dari itu yang kita butuhkan perawat. Dan memang tanggung jawab tanggung gugat itu adalah di ANC-nya untuk perawatan dan postpartumnya. Gitu ya. Jadi nanti kalau Anda cari undang-undangnya untuk praktek mandiri keperawatan untuk melahirkan itu,
biasanya kliniknya itu akan kerjasama dengan bidan atau dokter. Karena memang untuk hak dan tanggung jawab untuk perawat terhadap melahirkan itu memang belum diundang-undangkan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan cuma, memang nanti pada saat di puskesmas itu nanti banyak kebidanan gitu kan, yang nolak persalinan. Nah, keperawatan nanti belakangan aja, karena memang untuk persalinan itu adalah masuk area-area dari kebidanan. Tapi keperawatan juga bisa. Makanya Anda targetnya juga membantu persalinan. Jadi jangan sampai, Bu, saya kan perawat nggak nolong partus, tetap Anda akan bisa menolong partus. Pada saat nanti kita sudah mempunyai izin SIPP untuk pertolongan partus untuk perawat tersebut. Gitu ya. Nanti bisa tanyakan ke Ibu ini juga, Bu Deswani sama Bu Sri Juwita. Mereka spesialis maternitas. Sampai di mana kewenangan perawatnya. Jadi semua dosen-dosen Anda itu semua menolong partus. Tapi semua itu harus di bawah dari rumah sakit di mana mempunyai izin untuk itu. Tapi kalau praktek mandiri, perawat sendiri menolong partus itu belum bisa. Itu harus dengan kerjasama dengan bidan ataupun dengan dokter. Gitu ya. Iya, ini banyak Ibu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Nola atau Dini, Atia, Nabila. Ini Naswa lagi di ini ya, di kampus ya. Ini ruang rekaman ya Naswa ya. Iya, Naswa Fauzi Azhar. Ada suaranya Naswa, masih ini. Masih di mute. Yang lain ada mau ditanyakan lagi? Jelas. Jadi jangan berpendapat, ini kan bukan wewenang kita. Enggak, tetap masuk ke kita punya keperawatan maternitas. Ya. Jadi potongannya itu memang untuk perawatannya. Kalau kebidanan kan, khusus untuk kebidanannya terutama pada saat melahirkan. Jadi makanya kebidanan itu lebih sulit untuk mendapatkan kerja dibandingkan perawatan. Karena ruang untuk melahirkan kan cuma butuh berapa bidan, tapi keperawatan dari ANC-nya sampai postpartumnya itu semua butuh perawat. Makanya mahasiswa keperawatan, alumni keperawatan lulus itu akan lebih cepat untuk mendapatkan pekerjaan. Karena memang lebih luas, mau di maternitas bisa di IGD, bisa di ruang rawat biasa. Kalau perawat kan penyakit dalam, anak, IGD semua bisa kan. Tapi bidan hanya maternitas aja, kebidanannya aja. Nggak bisa dia di ruang misalnya penyakit dalam, ya kan? Atau di ruang untuk anak nggak bisa juga. Dia harus di maternitas, ruangannya di situ aja. Itulah salah satu kenapa pendidikan bidan itu lebih sedikit sekarang dibandingkan perawatan. Nah, semakin sedikit lapangan kerja untuk bidan yang fokus pada untuk melahirkan dibandingkan keperawatan itu akan sangat banyak. Gitu ya, jadi harus bahagia nih yang masuk ke keperawatan. Mudah-mudahan nanti lulus dari sini Anda semuanya bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan selain Hilda? Udah? Kalau sudah, mungkin sekian saja. Nanti absensinya pakai absensi yang ini aja ya, yang apa namanya, yang luring aja, nanti Ibu tanda tangan pada saat ada di kampus, gitu ya. Karena kan memang jadwalnya kemarin harusnya hari Jumat jam 9. Cuma karena Ibu ada kegiatan jadi nggak bisa. Itu ya. Kalau begitu cukup sekian saja. Materinya udah dapat belum ya? Kemarin Ibu sudah kasih ke kelas A. Sudah ya, berarti nanti Anda tinggal pelajari saja materinya. Jadi kalau misalnya dari SIP-nya sudah ada, tinggal didistribusikan ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, Bu pamit dulu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih.